Ibu kota negara akan disahkan DPR dalam rapat paripurna siang ini. Undang-Undang IKN merupakan payung hukum untuk memindahkan ibu kota negara. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara akan diproses dalam pengambilan keputusan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR pada 18 Januari 2021. Pengambilan keputusan tingkat 2 di rapat paripurna DPR tersebut akan memberikan persetujuan RUU IKN yang disahkan menjadi undang-undang. Saat ini RUU IKN hanya menunggu keputusan paripurna untuk mengesahkan. Panja yang telah membahas rancangan undang-undang ini. Pemerintah telah mengakomodasi masukan penting dari seluruh fraksi dan DPD agar rancangan undang-undang IKN ini dapat menjadi acuan bersama atau pedoman dalam persiapan pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan ibu kota negara. Pemerintah ibu kota negara yang disepakati dalam bentuk pemerintah daerah khusus, yaitu pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan dan berada setingkat provinsi, yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, adalah salah satu materi pemantik di dalam diskusi rancangan undang-undang ini. Pembentukan rancangan undang-undang ini tentu telah disusun berdasarkan antara lain asas keadilan, kesetaraan, keberlanjutan yang telah disepakati. Dalam pembahasan rapat paripurna, pengambilan keputusan RUU TPKS juga akan digelar hari ini. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual rencananya disahkan sebagai RUU inisiatif DPR hari ini. Pengesahan itu akan berlangsung pada rapat paripurna ke-13 masa persidangan 3 tahun 2021-2022. RUU TPKS dianggap sudah sangat diperlukan publik. Dengan alasan dalam beberapa waktu belakangan banyak terjadi kasus kekerasan seksual. Untuk mengetahui jalannya sidang paripurna DPR, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Ariel Raka dan juru kamera Haniel Revalino di gedung DPR Jakarta. Ya, Ariel, dari pantauan Anda seperti apa jalannya pembahasan terkait dengan RUU TPKS sejauh ini? Ya, hari ini ada dua pembahasan yang menjadi agenda untuk diparipurnakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR Senayan, Jakarta, di mana ini sudah dimulai dari pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan sampai saat ini masih berlangsung. Dan pembahasan pertama yang terkait dengan pengambilan keputusan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS ini sudah selesai dilakukan paripurnanya, dan di mana tadi menurut yang kami pantau di lapangan bahwa dari 9 fraksi yang memberikan pandangan dan juga pendapatnya terkait dengan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai usul inisiatif DPR RI, 8 fraksi ini menerima, dan sebagiannya ini menerima dengan catatan, yaitu dari PKS yang menolak rancangan Undang-Undang TPKS ini menjadi usul inisiatif DPR RI. Ada beberapa alasan yang disampaikan dari fraksi PKS, salah satunya adalah terkait dengan dalam rancangan Undang-Undang TPKS ini tidak secara komprehensif memasukkan seluruh terkait dengan zina ataupun juga kekerasan seksual yang ada di Indonesia, sehingga itu menjadi alasan dari fraksi PKS untuk menolak RUU TPKS. Sementara untuk fraksi lainnya ini memang hampir
mengatakan bahwa setuju dan ada beberapa yang memberikan catatan yang antara lain adalah terkait dengan redaksional ataupun juga pemilihan kata frasa yang ada, sehingga diharapkan bahwa nantinya undang-undang ini tidak menjadi undang-undang atau pasal karet, karena memang hal tersebut ini harus diantisipasi sedini mungkin, sehingga ini menjadi catatan apabila memang nantinya RUU ini akan menjadi undang-undang, dan nantinya ini pembahasannya akan langsung diberikan kepada Presiden dan tinggal menunggu surat Presiden dan juga DIM-nya, dan nanti ini akan diberikan lagi kepada DPR RI. Rolando. Baik, Eril, jadi di agenda rapat paripurna hari ini selain membahas terkait dengan RUU TPKS, hari ini juga membahas tentang pengesahan RUU IKN. Nah, ini dari informasi yang Anda dapatkan, ini bagaimana pandangan dari masing-masing fraksi terkait dengan pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang IKN ini? Seperti apa, Eril? Ya, terkait dengan rancangan undang-undang Ibu Kota Negara, ini baru saja dimulai, di mana Ketua Panitia Khusus atau Pansus IKN, Ahmad Doli Kurnia, ini baru saja membuka dari rapat hari ini, dan bahwa memang kita ketahui bersama ini merupakan agenda paripurna untuk mengesahkan dari RUU IKN menjadi undang-undang. Kalau kita melihat sedikit bagaimana pembahasan pada rapat kerja kemarin, ini baru selesai pada dini hari pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ada 16 jam rapat yang memang dikejar agar rancangan undang-undang IKN ini dapat dibawa ke paripurna. Sehingga bahwa memang tadi pada saat sebelum dilakukannya paripurna, kami sempat menanyakan secara langsung kepada Ketua Panitia Khusus Ahmad Doli Kurnia, yang mengatakan bahwa ada poin-poin yang menjadi pembahasan gemuk dalam rapat kerja semalam untuk menyelesaikan di tingkat pertama. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana nanti kelembagaan dan juga pemerintahan Ibu Kota Negara. Yang kedua adalah terkait dengan pembiayaan. Yang ketiga adalah terkait dengan master plan. Keempat adalah terkait dengan pertanahan. Dan yang masalah lain seperti terkait dengan frasa dan juga redaksional. Berikut hasil dari wawancara kami bersama dengan Ketua Panitia Khusus IKN. Dan Wakil Gubernur merujuk pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian perlu juga adanya penegasan tentang lembaga legislatif daerah yang mengawasi jalannya pemerintahan di wilayah IKN sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan otorita IKN perlu dijelaskan secara detail di dalam RUU IKN, dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga mengatakan urusan pemerintahan dikelola oleh lembaga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan usulan penyebutan nama Ibu Kota Negara adalah Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara. Pemerintah juga perlu secara cermat memberikan penjelasan kepada rakyat terkait alasan dipilihnya nama Nusantara sebagai nama ibu kota baru. Kemudian fraksi Partai Demokrat menyampaikan terkait waktu pemindahan ibu kota negara, fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemerintah tidak harus terburu-buru, serta harus menetapkan waktu secara cermat dan tepat. Karena rencana perpindahan ibu kota negara ini tidak boleh meleset, jangan sampai perpindahan ibu kota negara ini adalah sesuatu hal yang mubazir. Tentu kita tidak ingin nantinya rencana perpindahan ibu kota negara ini Indonesia menjadi sebuah kegagalan. Fraksi Partai Demokrat juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan permasalahan lingkungan yang dapat terjadi dengan pemindahan ibu kota negara ini, yakni kemungkinan terjadinya pengelolaan sumber daya alam yang masif. Ya, kalau kita mendengar sedikit tadi dari pemaparan yang disampaikan Ketua Panitia Khusus, bahwa memang nama dari Ibu Kota Negara baru ini sudah ditentukan, yaitu Ibu Kota Nusantara. Dan nanti kita akan
mengupdate lebih lanjut Rolando dan juga pemirsa terkait dengan bagaimana paripurna hari ini terkait dengan rancangan undang-undang Ibu Kota Negara yang akan disahkan menjadi undang-undang IKN. Rolando. Baik, Ariel, kami nantikan update dari Anda terkait dengan rancangan undang-undang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang disahkan menjadi undang-undang Ibu Kota Negara ini. Selamat bertugas kembali, Ariel.